Halo sahabat dan teman-teman semuanya. Pada hari ini, pada waktu kali ini, saya ingin membahas terkait dengan prinsip-prinsip mungkin ya. Kalau kita coba jadikan tema pada kali ini. Jadi ini ada hal yang kita akan bahas menarik gitu. Jadi saya baru saja mungkin mengalami beberapa kejadian gitu ya, yang akhirnya dari kejadian tersebut saya melihat ini ada hal yang keliru gitu. Sepertinya ada hal yang keliru, makanya kita bahaskan pada kali ini. Nanti silahkan teman-teman mau komen, boleh, dipersilahkan. Jadi dalam melakukan sesuatu gitu ya, dalam menyikapi sesuatu, kadang-kadang orang ini akan terlihat dengan profilnya gitu, dengan kekakuannya, atau mungkin bisa dikatakan dengan keras kepalanya gitu. Padahal dalam pandangan orang lain harusnya tidak demikian gitu. Setelah kita coba kupas gitu ya, saya coba kaji gitu, ternyata ada prinsip-prinsip yang dia pegang dalam hal menyikapi sesuatu. Orang ini menyikapi sesuatu, dia megang prinsip-prinsip. Yang akhirnya saya ingat bahwa prinsip ini berbeda dengan nilai, ya teman-teman ya. Jadi prinsip akan berubah dan bermetamorfosis menjadi nilai, manakala prinsip-prinsip itu akan mengalami serangkaian pengujian, dan serangkaian pengujian akhirnya menjadi sebuah nilai. Nilai-nilai inilah yang seharusnya dipegang. Jadi bukan prinsipnya, nilai-nilainya dipegang. Kenapa? Karena prinsip ini masih dalam kerangka buah resultante dari sebuah kejadian ataupun sebuah kondisi. Ini hati-hati nih. Sebuah kondisi yang seperti apa? Contoh begini, teman-teman. Jadi kalau kita berada dalam kondisi tertentu, ya anggap aja ini entah itu penilaian dari diri kita sendiri ataupun mungkin dari orang lain. Anggap aja yang dari diri kita sendiri. Kita ini merasa ganteng gitu, atau merasa cantik, atau sebaliknya ya, merasa jelek, gitu ya, tidak cantik, gitu ya, merasa pintar gitu ya. Oh, ini pintar nih orangnya gitu. Atau mungkin sebaliknya, gue ini merasa bodoh banget ya gitu. Terus atau mungkin merasa kaya gitu ya, saya ini kaya gitu. Atau sebaliknya juga, kadang-kadang kita tuh ngomong ke diri kita sendiri, itu miskin banget ya gitu. Nah, kondisi-kondisi atas bawah seperti ini itu kadang-kadang memunculkan prinsip gitu ya. Prinsip dalam menyikapi sesuatu, ini yang kita harus hati-hati nih ya, prinsip dalam menyikapi sesuatu. Jadi kadang-kadang nih, kalau yang di atas gitu ya, yang baik-baik tadi, yang luar biasa, yang tadi merasa lebih gitu ya dibandingkan dengan yang lain, atau nanti kita akan juga berbicara yang merasa kurang-kurang gitu ya. Kita ngomong yang merasa lebih-lebih dulu nih. Merasa lebih-lebih itu bawahnya pasti akan menuju ke jumawaan, kesombongan, kepongahan gitu ya. Dalam kesombongan dan sebagainya itu biasanya dia akhirnya memiliki sebuah prinsip, kalau gua dideketin orang begini, gua harus begini gitu ya. Kalau menjawab yang begini, gua harus begini. Tapi akan sedikit berbeda kalau kita dilihat yang di bawah nih, yang merasa kurang-kurang nih gitu ya. Kalau yang merasa kurang-kurang juga sama nih, bahwa pada saat dia menerima sesuatu, mendapatkan tekanan sesuatu ataupun bagaimanapun juga, dia juga akan menjawab dengan dirinya sendiri bahwa gue harus begini nih, prinsip gue harus begini. Nah, teman-teman gitu ya, teman-teman semuanya, menurut saya prinsip-prinsip yang sedemikian itu harus perlu mendapatkan pengujian terlebih dahulu. Boleh gitu ya, kita memiliki hal yang kita pegang terlebih dahulu sebagai faktor awal gitu ya, karena memang berangkat dari kondisi kita. Tapi ingat nih, kalau kita tidak pernah menguji prinsip-prinsip kita itu, maka itu akan berujung kepada kejumawaan. Baik yang lebih-lebih tadi maupun yang kurang-kurang, ini sama nih gitu ya. Yang lebih-lebih
biasanya orang lebih banyak menyorot sana, udah kaya, udah pinter, udah terlalu merasa pinter, merasa kaya, sombong lagi gitu. Yang ketiga, yang berikut juga sama tuh, yang di bawah juga gitu, udah udah nggak mampu, udah ini sombong lagi gitu, yang nggak enak banget ya gitu. Nah, dua-duanya itu berujung pada sebuah kondisi yang dikatakan kesombongan, kepongahan, kejumawa. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang melihat menjadi sebuah kekaguan dalam menyikapi segala sesuatu. Jadi harusnya prinsip-prinsip itu dibenturkan dulu, diujikan dulu. Kita boleh gitu ya memegang sesuatu, memiliki rumus-rumus tertentu sesuatu, tapi kita uji dulu nih, bener nggak sih. Jadi manakala kita itu menguji, maka hati kita dan pikiran kita itu akan menjadi lentur. Jangan khawatir gitu ya. Biasanya orang kan takut tuh kalau pada saat dia itu lembam, lentur, itu khawatir dimasukin orang lain gitu, atau dimasukin buah pemikiran yang salah. Enggak, Anda tetap punya hak yang normal untuk Anda harus berpikir dulu di dalam kemudian mengambil keputusan. Jadi prinsipnya ada, situasinya ada, berpikir baru mengambil keputusan. Dan yang keren nih gitu. Artinya apa? Artinya bahwa pada saat prinsip itu menjadi sebuah hal yang kemudian diuji dan akhirnya menghasilkan sebuah nilai, dan nilai-nilai itulah yang mengilhami seluruh proses perbuatan kita hingga akhirnya menjadi sebuah keputusan. Ini yang gue katakan keren. Kenapa? Karena orang lain akan melihat hal tersebut menjadi sebuah ketegasan dari orang yang menilai dan berpikir terlebih dahulu. Kalau sudah jadi sebuah keputusan ketegasan, ini yang memang harus dipegang. Ini yang memang harus kita komit terhadap apa yang sudah kita putuskan. Jadi mendengar terlebih dahulu, membaca situasi terlebih dahulu, berpikir terlebih dahulu, baru kemudian memutuskan. Nah, kalau sudah di dalam proses kerangka keputusan ini orang lain mau melihat kita seperti apa, silakan. Gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman, kalau prinsip-prinsip itu tidak mengalami pengujian, kemudian akhirnya menjadi sebuah kekaguan gitu ya, maka itu akan menutup jalan-jalan kita sendiri. Jadi pada dasarnya pada saat kita itu harusnya mendapatkan sebuah kesempatan gitu ya, kemudian karena kemampuan kita, kemudian ketika orang lain berpikir mau memberikan kesempatan itu kepada kita, kadang-kadang ada orang yang bisa bilang begini, gak usah deh Pak, orangnya emang begitu. Jadi itu karena apa? Ya karena tadi itu kita tidak pernah membenturkan prinsip kita terlebih dahulu, kita tidak pernah menguji prinsip kita terlebih dahulu, yang akhirnya membuat kita itu di framing, atau bukan di framing sebenarnya, bahkan menjadi sebuah ciri khas yang orang lain melihat kita itu seperti itu, yang akhirnya menutupin jalan-jalan kita sendiri, menutupin kesempatan-kesempatan kita sendiri, menutupin yang sebenarnya kesuksesan itu bisa datang ke kita. Karena tadi itu, karena gak pernah diuji, akhirnya menjadi sebuah kejumawaan, kesombongan. Dan ingat, itu mengerikan. Kenapa? Karena baju kesombongan itu hanya milik Tuhan. Baju kesombongan itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika kita tidak pernah membenturkan prinsip kita, tidak pernah menguji prinsip kita, dan menutup jalan-jalan kita, ternyata itu datang pada usia yang dimana usia itu menunjukkan ketidakmampuan kita secara fisik. Ya, jadi kayak orang udah telat gitu, kayak orang udah terlambat. Jadi itu yang akan lebih mengerikan. Tapi at any time kita masih bisa berubah
masih terus bisa mengkritisi sesuatu terhadap diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Silahkan teman-teman kalau mau komen boleh ya, kita diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.